Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izi Said, balik lagi di podcast KUMKM Sumsel, wadah diskusi dan pengembangan UMKM yang ada di Sumatera Selatan. Tepuk tangan deh. Mantap! Semangat ya. Oke, seperti biasa kita akan mengundang pelaku UMKM yang ada di Sumatera Selatan. Kita akan tanya-tanya seperti apa bisnis yang mereka jalankan, apalagi ini di musim pandemi, mungkin ada tips-tips biar bisnisnya tetap jalan walaupun ada pandemi begitu ya. Sudah hadir di ruang podcast kita ada Mas Ebong. Assalamualaikum Mas Ebong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Oke. Nah, Mas Ebong sendiri mempunyai usaha Lumpia Semarang 4857 kan? Betul. Berarti kita nyebutnya 4857. Iya. Ya, oke. Sebelum saya tanya dan nanti kita akan langsung cobain seperti apa lumpia Semarangnya. Mungkin bisa dijelaskan usaha lumpia Semarang 4857 ini apa sih? Sebenarnya terima kasih. Lumpia ini sebenarnya sudah banyak ya dikenal luas sebenarnya. Tetapi dalam bentuk yang berbeda. Oke. Iya, kalau kita kenal di Sumatera Selatan itu atau di beberapa daerah lebih banyak risoles, kroket. Betul, Iya, betul. tetapi kalau yang dalam bentuk yang sama ada yang namanya lumpia Semarang. Oke. Nah, kalau yang ini memang spesifik dia kuliner khas Semarang. Ya, Oke. spesifiknya kenapa? Karena memang bahan dasarnya itu bukan seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Kalau lumpia Semarang hampir 75-80% bahan utamanya dari rebung. Dari rebung. Dari rebung, iya. Dan Oh, iya. oke. Di sekitar kita sebenarnya familiar dengan rebung. Betul, Tapi betul. kalau untuk diolah menjadi makanan yang dia tanpa ada dampingan yang lain, misalnya kalau kita jadikan sayur, rebung kan harus ada nasi dan Oke. lauk lainnya. Ada pendamping. Betul. Sementara lumpia ini khasnya itu justru dia nggak ada pendampingnya. Dia dimakan hanya lumpia. Jadi seperti roti atau jajan pasar lainnya. Roti isi gitu ya. Betul. Oh, Iya. oke. Sebenarnya lumpia ini memang khas Semarang. Betul. Oh, Iya. oke. Iya. Yang saya sampaikan tadi bahwa sudah dikenal banyak sebenarnya, tetapi untuk yang khas Semarang itu isiannya mesti rebung. Ya. Pada dasarnya lumpia itu khas Semarang dan isinya rebung. Rebung, iya. Sebenarnya itu ya. Iya. Oh, oke. Nah, sudah berapa lama usaha lumpia Semarang ini? Ini kalau dikatakan dadakan bisa demikian, tapi karena juga dampak pandemi di satu sisi ada yang negatif, ternyata kita mendapatkan berkah gitu loh. Oke. Berkah pandemi ketika kita hanya berkegiatan di rumah, kemudian juga kita juga berpikir banyak orang yang tidak boleh keluar rumah, sementara harus dipenuhi dong kebutuhan makan dan lain sebagainya. Nah, ini peluang ini yang kita manfaatkan. Kita bisa menghadirkan dengan situasi sekarang, di mana orang tidak bisa bertemu langsung. Kita coba pasar online, ya, yang memang lagi situasinya mendukung untuk demikian. Ya, makanya saya kira ketemu, ya, situasinya ketemu. Kemudian ini menjadi sesuatu yang baru. Nggak ada. Saya kira saya sudah berkeliling ya. Sebelum saya buka ini untuk jadi usaha, saya sudah survei ke tempat yang jualan juga lumpia. Cuman saya kira dengan ukuran, kemudian juga dengan yang khas Semarang itu nggak ada. Jadi satu-satunya lumpia Semarang yang saya kira izin kalau kita klaim ini lumpia Semarang yang sebenarnya ada. Oke. Di lumpia Semarang 4857 ini merupakan lumpia yang sebenarnya. Betul. Lumpia yang Original ya. original yang isinya rebung. Rebung, ya. Tapi rebung dengan bumbu khasnya, kemudian ada campurannya, itu ada udang, ada telur, ada ayam. Oh, Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kelengkapan nilai gizi, saya kira di sini cukup baik. Kita tahu bahwa kandungan serat di dalam rebung itu cukup tinggi. Jadi yang untuk diet dan ini sangat baik. Oke. Ya.
Artinya di pandemi ini bisa dikatakan malah tidak berdampak negatif, malah positif ya. Karena orang di rumah aja, ya kita memang harus di rumah aja kerja, tapi kita harus butuh makan dong. Betul, ya, sih? betul. Makan yang bergizi juga, betul ya. Iya. Dan pandemi malah bisa dikatakan lumayan banyak lumayan ya. Oke. Ini pengirimannya sudah sampai kemana sih? Sejauh ini kita masih dalam kota Palembang ya. Dalam kota Palembang itu apa namanya, sudah bisa kita penuhi. Kalau untuk luar kota, Prabu Muli sampai Lampung, Bekasi, kemudian kalau ini ke Pulau Bangka. Oh, Bangka Belitung juga begitu. Iya. Oh, oke. Iya. Ini kayaknya sudah ada pelanggan Bangka Belitung kali ya. Betul, betul. Oke. Untuk harganya sendiri, Mas Ebo berapa sih? Kalau kita ada, kalau kita lihat dari ukuran ya, dari ukuran kemudian kita bandingkan dengan yang ada, memang cukup mungkin mahal mungkin bagi sebagian orang, tapi kita harganya di harga 10.000 dan 12.000. Standar dong? Iya, Sama. satunya. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang tadi saya katakan Resoles dan Kroket tadi yang dia 1.000 bisa dapat berapa? Oh, iya, kan akan menjadi pembanding, ukuran sekian, kemudian kok mahal sih? Orang pertama kali melihat kita di online, kenapa mahal? Saya bilang coba di ini dulu, karena satunya itu hampir 100 gram. Oh, gede. Iya, hampir 100 gram. Jadi kalau kita ada yang paket 10 itu hampir 1 kilo, hampir 1.000 gram. Nah, setelah mereka mencoba, melihat, oh memang recommended lah. Berarti semua bahan-bahannya ini juga bukan bahan sembarangan ya, bahan-bahan pilihan semua. Betul. Itu juga yang menjadi concern kita, karena ini makanan yang berdiri sendiri, jadi dia tidak ada pendampingnya, dinikmatinya, makanya rebungnya kita harus yang terbaik, bukan kelas untuk rebung sayur. Kalau rebung sayur kan bisa tertutupi pada saat kita makan sayurnya, kemudian kita ngambil lauk lainnya bisa. Tapi kalau ini kan kita harus makan sendiri. Begitu kita ketemu yang rebungnya mungkin kondisinya tua, agak keras, itu sudah bisa kena komplain kita. Jadi, nah kemudian juga kita tahu bahwa di kandungan lainnya ada ayam. Ayam potongnya kita dari coba rumah potong yang memang bersertifikat, yang sudah ada sertifikatnya. Oh ya, ingin menjelaskan sedikit bahwa kita sudah ada izin dari perindustrian perdagangan, jadi secara legal kita sudah kita upayakan. Kemudian ada juga dari PRT sudah ada. Jadi dinas kesehatan sudah melakukan survei dan memantau bahwa produk kita layak untuk diadakan. Dan juga sehat juga kan? Sangat sehat ya. Mas Ebo, kenapa akhirnya memulai bisnis dengan jualan lumpia di Palembang? Begini, menarik sekali. Pertama, yang saya katakan tadi. Yang saya katakan tadi bahwa ini sebenarnya banyak. Ya, saya sebelum melakukan kegiatan ini saya sudah coba mengadakan survei kecil-kecilan itu di salah satu institusi yang memang bahwa hampir 45% itu etnis Jawa itu ada di sini. Itu baik dia dari Jawa Tengah, Jawa Timur atau nah kemudian orang yang masyarakat Sumatera Selatan itu yang pernah berdiam atau tinggal di Semarang, itu otomatis mereka mengenal ini. Dan kerinduan mereka untuk ini ternyata mereka mencari juga itu. Dan satu lagi bahwa kita punya pengalaman dengan kebetulan istri atau mertua saya orang Semarang. Jadi kita pengen sekali makan, tetapi ternyata yang kita dapatkan itu bukan gitu loh. Bukan lumpia pada dasarnya. Iya, jadi ada keinginan untuk supaya ini peluang yang mencari banyak ya, kemudian juga belum ada. Iya, itu. Dan alhamdulillah respon masyarakat juga luar biasa ya. Iya. Memang di awal kita harus berdarah-darah ya, dalam artian harus berdarah-darah. Iya, dalam artian
mengedukasi ya, mengedukasi masyarakat untuk mengenal produk kita cukup berat. Karena saya sampaikan dengan kawan-kawan bahwa ini masuk kandang macan loh usaha ini, di mana pempek mendominasi. Nah itu. Iya, di mana pempek mendominasi. Tapi kita coba ya di tengah ini kita coba untuk survive dan ternyata responnya cukup baik. Cukup baik ya. Iya. Oke, baik. Mungkin kita langsung lihat ya, kita langsung coba lumpia ini. Saya juga penasaran seperti apa. Jadi lumpia yang sebenarnya adalah isinya rebung. Betul. Oke. Ini tadi saya udah cuci tangan ya. Iya. Kita lihat dulu dalamnya seperti apa. Ini 10.000. 10.000 ya. Ini Ini gede loh. yang original. Yang original. Iya. Oke. Oh, ya ini Iya. yang isi Ya, rebung, kemudian isi ayam, telur, sama udang. udang. Iya. Oh, langsung dicampur Langsung ya? dicampur, Ini iya. boleh. Siap. Jadi menikmatinya sebenarnya kita pakai. Nah, pada waktu kita pertama itu dicocol pakai sausnya. Ada sausnya, kemudian juga ada bawang daunnya, kemudian ada cabai. Kalau nikmatnya waktu santai bisa pakai acarnya. Jadi bisa ini yang khas. Iya, yang khasnya itu. Oh, ini yang khasnya. Iya. Juga. Iya. Oh ya, makasih ya. Iya. Terima kasih Pak. Itu yang pedas, itu cukup pedas. Yang satunya manis gurih. Oke. Iya. Ada yang pedas, ada yang manis dulu. Jadi Iya. kalau anak-anak gitu ya. Iya, gitu ya. Mohon izin. Sebenarnya menikmatinya berbeda dengan Pempek. Kalau Oh. pempek kita harus pakai wadah. Mantap. Iya. Dulu sih. Kalau kita lebih identik dengan kalau ini tahu Sumedang, kita makan langsung dicocok. Oh gini. Oh jadi langsung dari sini. Makanya kita siapkan. Sensasinya beda. Betul. Oh, oke. Iya. Jadi kalau makan lumpia Semarang itu sensasinya bukan kayak pempek ya. Iya. Ini. Betul. Ini yang Itu pedas, cukup pedas ya. ini yang pedas. Pedas. Yang itu yang satunya yang manis, kemudian ada cabenya ya. Ini pakai cabai langsung ke Cabai ya. Cak makan gorengan lah ya. Betul. Ini acar. Acarnya ya. Ini masukin. Acar biasanya dinikmati pakai sendok atau ini. Nah, ada bawang daunnya. Sebenarnya perpaduan sensasi rasanya dapat dari perpaduan semuanya itu. Kenapa dia ukurannya besar? Itu apa ya? Kalau orang Jawa bilang itu gatuannya, campurannya itu banyak. Itu ya. Dia kita harus pakai bawangnya, ada bawang daunnya. Ya, jadi dapat semua. Oke. Tapi ini beneran enak Pak. Terima kasih. Apalagi dengan harga 10.000. Iya. Ya wajar lah, gede, terus isinya juga banyak, bukan hanya rebung tapi ada bermacam campuran. Terus juga kita bisa menikmatinya pakai saus yang Ya. ada dua pilihan, cabai dan juga acar. Oh ya, untuk sausnya sebenarnya ada kita pasar kita kalau dia itu terkenalnya generasi 90-an. Sementara kita mau target kita yang anak-anak milenial, kita coba sekarang siapkan saus keju. Oh oke. Saus Nextnya keju. nanti Iya, ada. itu sudah ada, hanya saja kita masih by order. Oh, oke. Iya, jadi yang ada anak-anaknya kita siapkan untuk saus keju. Oke. Berdasarkan permintaan. Mas Ebo, ini sudah tergabung di Sumsel. Siap sudah, Sudah, ya? ya bisa tinggal klik aja. Oh oke, berarti bisa diorder Iya. di Sumsel ya. Betul. Kalau pengirimannya juga bisa pakai apa? Kita menggunakan Grab biasanya. Oh Iya, karena memang untuk dalam kota di tiap titik ada ya, jadi sangat mudah konsumen kita juga puas. Oke, di Sumsel kita bisa pesan melalui situ Betul, ya. iya. Oke, kalau gitu terakhir ada yang mau disampaikan silakan. Oh ya, berdasarkan pengalaman ya, Hmm. bahwa situasi sebenarnya tidak menuntut kita untuk stuck dalam situasi tertentu. Kadang-kala memang sulit ya, apalagi dalam situasi sekarang ini. Pasti semua orang akan merasakan dampak dari COVID. Tapi untuk yang mencoba bangkit dan kita harus memang struggle ya dalam situasi ini, berharap si kawan-kawan khususnya UMKM tetap berjuang ya, bukan saja sebenarnya untuk inisiatif menjadi pejuang keluarga. Tetap semangat bahwa seberapapun itu pasti menjadi nilai baik untuk kita. Ya. Hidup akan terus berjalan, tetap berjuang. Ya. Ada pandemi bukan dalam arti kita harus berurut ya. Betul, Oke. Ada lagi? Iya. Untuk koperasi ya. Ya.
Dinas Koperasi dan UMKM. Saya pribadi gitu, khususnya kami dari Lumpia Semarang 857 sangat berterima kasih. Utamanya sudah banyak sekali bantuan baik berupa pelatihan. Saya kira sampai saya bisa hadir di sini juga karena peran besar dari Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Selatan. Oke. Mas Emong, thank you sudah hadir, thank you juga sudah memberikan informasi dan saya juga baru tahu ternyata lumpia itu dari Semarang dan isinya rebung dan bisa dinikmati dengan berbagai macam cuka dan lain sebagainya ya. Saus. Oh, bukan cuka, sorry. Saus ya. Iya. Mau Palembang. Iya. Oke, kalau begitu Mas Emong, thank you dan semoga nanti kita dipertemukan kembali dalam lain kesempatan. Sukses untuk Lumpia Semarang 4857. Boleh kita sampai. Boleh. Mungkin kalau untuk yang mau order itu dia bisa di Sumsel Mall juga bisa, kemudian di Tokopedia kita ada. Pokoknya sekarang media online kita pakai semua deh. IG kita di Lumpia Semarang, lumpia.semarang _4857. lumpia.semarang_4857. Oke, saya Bang sekali lagi thank you sudah hadir. Sukses selalu untuk kita semua dan semoga pandemi cepat berakhir, ekonomi juga secepat pulih kembali ya. Jangan lupa untuk teman-teman tetap tetap patuhi protokol kesehatan hingga 3M, mencuci tangan, menggunakan masker dan juga jaga jarak ya. Saya Said. Saya Ebong. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.